Salam, salam dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus bersama Aleph Tau. Saat ini saya akan membahas tentang hukuman mati. Pantaskah Ferdy Sambo dihukum mati? Pertama kita tinjau dari iman Kristiani. Di dalam hukum Taurat, Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ayat ini diucapkan oleh Tuhan sebelum peristiwa air bah dan kejahatan yang begitu besar di bumi. Contohnya, Lamek dipukul wajahnya bengkak, tetapi ia membalas dengan membunuh. Maka ayat ini adalah ungkapan Allah untuk semua umat manusia. Siapa yang menumpahkan darah sesamanya, maka darahnya akan ditumpahkan oleh sesamanya juga. Jadi di Kejadian 9 ayat 6 terdapat hak asasi manusia. Dan yang berhak mencabut nyawa manusia adalah Allah sendiri. Karena mengapa ada hak asasi manusia di sini? Karena manusia itu adalah gambar Allah sendiri. Dan kita lihat bahwa pada peristiwa air bah itu, Allah menghukum mereka melalui air bah sebagai media penghukuman. Jadi Allah sendiri yang turun tangan menghukum mati manusia. Lalu dalam Keluaran 20 ayat 13, janganlah membunuh. Dalam 10 hukum, janganlah membunuh. Kemudian dikutip oleh Matius di Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Di dalam ketiga ayat ini, Allah adalah larangan jangan membunuh. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Maka siapa yang membunuh sesamanya, manusia, maka darahnya akan ditumpahkan oleh sesama manusia. Di dalam hukum Musa, Tuhan kadang-kala menghukum langsung manusia, menghukum mati. Tetapi dalam peristiwa-peristiwa tertentu, Tuhan memakai pemimpin bangsa untuk menjatuhkan hukuman mati kepada manusia. Dan Musa sebagai raja bagi bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun dan melaksanakan hukuman mati itu. Kemudian diteruskan kepada bangsa Israel. Namun hukuman mati yang dipercayakan kepada Musa dan pemimpin bangsa Israel bersifat terbatas. Maka hukum-hukum pidana diatur dalam Yosua 20 ayat 1 sampai 9. Ada aturan yang Tuhan perintahkan kepada Yosua, yaitu manusia patut mendapat perlindungan hukum. Ayat-ayat ini menekankan kasihilah sesama manusia, karena citra atau gambar diri manusia milik Tuhan. Hanya Tuhan yang pantas mencabut nyawa manusia. Oleh karena itu, jikalau hukuman mati harus dilakukan atau dijalankan manusia, maka harus dengan penafsiran yang sangat mendalam akan firman Tuhan. Sehingga hukuman mati itu tidak salah, tetapi harus sesuai perintah dan kehendak Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 4, ketika Kain membunuh Habel, Allah tidak membalas membunuh Kain, tetapi Allah menggantikan dengan hukuman seumur hidup. Dan itu pun diprotes oleh Kain. Jadi di dalam singkatnya,
di dalam kitab Kejadian, Tuhan sebagai pemerintahan tertinggi mewakili seluruh umat manusia. Hukuman pidana mati diturunkan menjadi hukuman seumur hidup berdasarkan pertimbangan nilai-nilai gambar diri Allah dalam diri manusia. Nah, pemerintahan sebuah negara yang dibangun berdasarkan nilai-nilai kitab suci, nilai-nilai iman Kristiani, itu haruslah mengikuti prinsip ini. Ya. Haruslah menerapkan hukuman seumur hidup tanpa pengurangan sedikit pun. Supaya orang yang membuat atau orang yang membunuh itu, dia juga berpikir berulang kali karena dia harus dihukum seumur hidup di dalam penjara. Ya, ini adalah prinsip yang saya temukan di dalam Alkitab. Ya, kita coba baca dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakan kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke sana, ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Ya, kita melihat di dalam Yosua ayat 1 sampai 9 ada 3 poin penting. Pertama, Tuhan perintahkan lindungi nyawa manusia yang membunuh nyawa orang dengan tidak sengaja atau dengan tidak ada niat lebih dahulu, dengan cara lari ke kota perlindungan. Ia harus diam, tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili. Dan ketiga, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Poin ketiga ini menunjukkan bahwa pembunuh itu sudah diampuni, maka ia boleh pulang. Poin yang ketiga, kematian imam besar korelasinya dengan imam besar agung Yesus Kristus, Tuhan kita. Dari sudut pandang teologisnya, artinya setiap pembunuh mendapat
pengampunan dosa. Melalui Yesus, maka ia berhak hidup. Dan jikalau ditarik implikasinya dengan hukum sipil, maka ia bisa mendapat keringanan hukuman sesuai motifnya, karena ada pengampunan. Lalu kita lihat di dalam Roma pasal 13 ayat 2-4 tentang barang siapa melawan pemerintah. Ya, ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jikalau seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maka kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah. Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian dari manusia, daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, kalau kita melihat latar belakang surat Roma, Paulus mengungkapkan ayat-ayat ini dalam perspektif pemerintahan kafir zaman Kaisar Nero yang menerapkan hukuman mati. Maka Rasul Paulus mau mengatakan kepada umat Kristen untuk taat kepada pemerintah yang walaupun kafir, namun mereka adalah hamba Allah yang Tuhan pakai untuk menghukum kejahatan. Jadi di dalam surat Roma, Tuhan memakai pemerintah untuk menghukum mati manusia. Namun harus penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Karena hukuman mati itu juga bersifat terbatas. Itulah sebabnya perlu pertimbangan-pertimbangan hati nurani yang murni. Kita lihat perbandingan antara surat Roma dan Yosua. Yosua 1 ayat 1-9. Pertama, pembuat kejahatan yang melawan pemerintah seperti teroris. Teroris membunuh sesama, setelah itu ia melarikan diri dan melawan pemerintah. Kedua, seperti pemberontak GAM, OPM, narkoba kelas kakap. Mereka berbuat jahat melawan pemerintah, maka pantas pemerintah menyandang pedang. Pantas pemerintah menyandang pedang. Tetapi kasus Ferdy Sambo, pantaskah pemerintah menyandang pedang? Menurut pertimbangan demi pertimbangan, maka hukuman mati terhadap Jenderal Ferdy Sambo membutuhkan pertimbangan hati nurani. Mengapa demikian? Apa alasannya? Pertama, ia melakukan pembunuhan sifatnya pribadi. Tentu ada motifnya, maka kalau kita melihat kasus ini dan dibandingkan dengan Yosua 20 ayat 1-9 dan Roma pasal 13 ayat 2-4, maka Sambo tidak melarikan diri. Ia memberi diri diproses secara hukum. Berarti Sambo harus dilindungi keselamatan jiwanya demi pertimbangan-pertimbangan hukum. Sambo tidak melarikan diri dan adu jotos melawan pemerintah dengan pedang. Dia mengikuti proses-proses hukum, maka tidak pantas dengan begitu cepat dilayangkan hukuman mati. Butuh proses-proses yang teliti dan mendalam. Nah, dalam ilmu hukum, kata penting yang dipakai sebagai ukuran sebuah perkara
adalah kata adil dan benar. Ya. Nah, kata adil dan benar di dalam hukum perdata dan hukum pidana tidak bisa disamakan. Kata adil dan benar di dalam hukum perdata itu bersifat saintis murni, sebab berhadapan dengan objek benda mati. Sedangkan di dalam hukum pidana bersifat teologis karena objeknya adalah manusia, adalah gambar dan rupa Allah. Sehingga kita melihat kata adil dan benar dalam Alkitab bahasa Yunani dari kata dikaiosune seringkali diterjemahkan adil dan di bagian lain diterjemahkan benar. Dia bertukar tempat. Jadi kata adil adalah sebuah kata yang menuntut keseimbangan, balance. Ya. Artinya nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dengan demikian, kalau hanya kata adil saja yang dipakai, ya, yang ditukarkan dengan kata benar, kalau kata itu saja yang dipakai pada hukum pidana, maka hukuman itu bersifat fatal, mengabaikan gambar dan rupa Allah pada manusia. Maka kata dikaiosune harus digandeng dengan kata aletheia, ya, kata benar dalam bahasa Yunani aletheia. Sehingga dalam keputusan hukum pidana menemukan gambar dan rupa Allah secara jelas. Nah, kata benar Yunani aletheia adalah kebenaran total tanpa salah sedikit pun. Kata aletheia dalam Yohanes 14 ayat 6 ya, terdiri dari dua kata. A artinya tidak dan lete artinya tersembunyi. Jadi aletheia artinya penyingkapan diri Allah. Penyingkapan diri Allah. Segala sesuatu tidak tersembunyi bagi kita. Jadi kasus yang dialami oleh manusia, ya, kesalahan-kesalahan itu tidak tersembunyi. Karena apa? Dibukakan oleh kebenaran. Jadi kata adil dan benar dalam ilmu hukum pidana memiliki napas ilahi atau roh ilahi. Dalam kata adil dan benar yang teologis ini, ada kasih yang melekat sebagai napas ilahi. Maka kebenaran berkeadilan dan keadilan berkebenaran, bernafaskan kasih. Dan lahirlah kasih, berkeadilan dan berkebenaran. Hukum pidana lebih tinggi daripada semua hukum. Itulah sebabnya penuh dengan pertimbangan-pertimbangan akal sehat, hati nurani yang murni, etis dan belas kasihan ilahi. Jikalau hukum pidana diputuskan dengan adil dan benar berdasarkan konsep saintis murni, maka tidak ada kasih dan belas kasihan. Yang dilahirkan konsep baru, yaitu orang tersebut sudah ditakdirkan atau ditetapkan, dipredestinasikan untuk dibinasakan tanpa kesempatan untuk bertobat atau berubah. Nah, semua orang menuntut keadilan dan itu benar. Tetapi ingat, keadilan, kebenaran dan kasih seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kasih berkeadilan. Jangan menuntut keadilan tanpa kasih. Karena kasih yang berkeadilan itulah tidak seorang pun mengerti akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Semua orang menganggap Tuhan Yesus bodoh dan mereka menolak, tidak mau percaya kepadanya. Mana mungkin orang lain berbuat dosa, dia yang mau mati gantinya. Maka penolakan semakin keras sampai hari ini akibat karena umat manusia tidak mengerti tuntas manusia adalah gambar Allah dan Allah adalah
kasih sekaligus berkeadilan. Yesus mati bagi manusia berdosa. Ya. Siapakah yang mau mengakui Yesus mati bagi manusia berdosa? Hanya Roh Kudus yang menjamah hati orang dan mau menerima kematiannya di atas salib karena menanggung dosa umat manusia. Dengan demikian, maka saran saya, pertama, hakim melakukan putusan hukum harus akademis murni dan penuh pertimbangan hati nurani yang murni. Mengejar motif dari perbuatan tanpa terpengaruh desakan masyarakat atau publik berdasarkan apa yang dikatakan orang. Ya. Tetapi dia mempertimbangkan semuanya itu berdasarkan keadilan kebenaran, berdasarkan gambar dan rupa Allah. Karena sekalipun dia hakim yang bukan beriman kepada Kristus, tetapi dia juga adalah gambar dan rupa Allah. Sehingga dia juga bisa melihat dirinya sendiri, citra Allah yang perlu dilindungi. Maka orang lain juga memiliki hak demikian. Kedua, hakim dan jaksa harus mengejar motif perbuatan pembunuhan dan dibuka terang benderang ketimbang sibuk dengan hukuman mati dengan akal dan nurani yang dangkal. Jika kasus ini tidak dituntaskan sekalipun, Jenderal Sambo itu dihukum mati oleh negara, tetap tidak, bangsa ini tidak bertobat. Dan akan semakin berbuat jahat karena akar kejahatan disembunyikan. Pasti akan tumbuh lebih dahsyat lagi. Musuh negara kita bukan teroris, bukan OPM, bukan pembunuh, bukan negara asing, tetapi para pejabat itu sendiri, ya, yudikatif, legislatif, eksekutif, memainkan peran-peran yang pada akhirnya mengorbankan orang lain. Jadi kasus Ferdy Sambo diteliti dengan baik dan motif kejahatannya dibuka secara terang benderang, maka bangsa ini perlu pertobatan yang sungguh-sungguh agar mengalami pemulihan. Semuanya harus menyadari diri tentang perbuatan-perbuatan salah mereka. Jadi bukan mata melihat kepada Sambo. Jikalau Sambo dihukum mati, ya, tanpa motif yang jelas, maka rakyat Indonesia pada umumnya mereka akan berpikir bahwa kasus Sambo ini pasti ada motif lain di balik itu, sehingga ia ditembak mati agar kasus ini selesai dan yang lain itu bebas, ya, tidak ada yang bisa mengusut hal-hal itu. Nah, kita melihat Yosua, kasus Yosua yang ditembak mati adalah pelanggaran berat. Ya. Namun kita harus membedakan kasus Yosua mati karena ditembak mati, bukan karena vonis pengadilan. Artinya dia tewas karena pelanggaran berat oleh Ferdy Sambo. Ya. Entah dengan sengaja atau tidak disengaja, bedakan dengan vonis. Ya. Vonis itu diberikan bagi yang sudah bersalah melalui pengadilan, maka itu perlu pertimbangan akal sehat dan hati nurani yang tidak terpengaruh oleh siapapun. Nah, orang Kristen banyak yang munafik. Saat mereka menderita, mereka mengatakan memaafkan perbuatan si pelaku. Seperti Yesus telah mengampuni mereka. Tetapi jikalau si pelaku dihukum, mereka berkata itu adalah keadilan, memenuhi unsur keadilan dan kebenaran. Jikalau kita memiliki kasih yang berkeadilan, kasih yang berkebenaran, haruslah sepenuhnya. Karena kasih dan keadilan dan kebenaran hanya ada pada Allah.
bukan pada manusia. Nah, saya menekankan lagi, di dalam ilmu hukum ya, selalu ditekankan keadilan dan kebenaran. Jadi kedua kata ini memiliki pengertian yang berbeda secara teologis. Kata keadilan artinya blends, ya. Yunani dikaisune, ya. Seimbang, yaitu barang siapa yang menumpahkan darah manusia maka darahnya akan ditumpahkan. Sedangkan kata kebenaran aletheia itu kebenaran fundamental. Jika diartikan kata aletheia berarti penyingkapan diri Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Maka kata kebenaran mengandung unsur kasih. Maka keadilan dan kebenaran itu bukan lagi hambar atau vakum, melainkan ada kasih di dalamnya. Maka dalam temuan sebuah kasus hukum kriminal, ditemukannya kata adil dan benar dalam kasus itu, maka unsur hati nurani bersaksi tentang Tuhan. Karena hakikat manusia adalah gambar Allah. Disinilah keadilan memiliki kasih atau kasih berkeadilan. Dan orang menjadi heran dan kagum ketika engkau mengampuni perbuatan jahat sesamamu. Ya, di dalam Yesus tidak ada hukuman mati. Maka gereja tidak mengajarkan hukuman mati. Namun bukan berarti Tuhan Yesus dan gereja membatalkan hukuman mati. Hukuman mati adalah hak pemerintahan sipil yang bisa meniadakan atau melaksanakan sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut. Suara gereja mewakili suara Tuhan Yesus. Hanya memberi pertimbangan-pertimbangan hati nurani bahwa manusia adalah gambar Allah yang memerlukan hak hidup untuk bertobat. Maka hukuman bisa hukuman seumur hidup. Ya. Atau 20 tahun tanpa pengurangan. Ya. Jadi hukum Indonesia itu haruslah, kalau menerapkan hukuman mati, menerapkan hukuman seumur hidup, tidak boleh dikurangi. Menerapkan 20 tahun tidak boleh dikurangi. Biar supaya pembuat kejahatan itu mereka jerah. Ya. Oleh karena itu negara yang dibangun berdasarkan Alkitab atau nilai-nilai Kristiani, maka hukuman pidana itu diturunkan menjadi hukuman seumur hidup sesuai dengan Kejadian pasal 4. Tuhan Allah memberi contoh kepada Kain. Seharusnya dia dihukum mati. Tetapi dia dihukum seumur hidupnya. Ya. Sebaliknya negara yang tidak dibangun dengan nilai-nilai Kristiani, maka ia boleh mempraktikkan hukuman mati sesuai nilai-nilai negara tersebut atas dasar pertimbangan hati nurani dan akal sehat, karena semua manusia adalah gambar Allah. Pemerintah memiliki kekuasaan yang terbatas di dalam praktek hukuman mati. Maka itu keputusan itu harus penuh dengan pertimbangan akal sehat dan hati nurani yang murni. Dalam keputusan hukum yang ditekankan adalah kebenaran dan keadilan yang sangat ideal. Dan untuk melihat keputusan yang adil dan benar dari hakim dan pemerintah adalah sangat mustahil, oleh karena kebenaran yang berkeadilan hanya bisa ditemukan melalui kasih dan hanya ada pada Allah. Kasih lebih besar dari segala-galanya. Maka hakim dan pemerintah perlu mempertimbangkan ini berdasarkan hati nurani bahwa citra diri manusia atau gambar diri manusia adalah gambar Allah yang mereka lihat dalam diri mereka sendiri. Kalimat terakhir. Orang yang tenggelam dalam kebenaran dan keadilan tidak akan hanyut dalam kevakuman hati nurani. Orang yang tenggelam dalam kasih, ia akan mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Salam Aleph Tau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.